Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin. Alhamdulillah dzil ikrami wal jalal qasamal arzaq wa qaddaral ajala wa hassa 'alal iktisab wa talabal halal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama Desa Margorejo, yang terhormat kepada segenap kepengurusan Fatayat Ranting Fatayat Desa Margorejo, semua anggota Fatayat Ranting Margorejo yang insya Allah penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita puji syukur atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta hidayah. Alhamdulillah, dengan cuaca yang sangat panas, dengan cuaca yang sungguh gerah, masih diberi kesempatan kita untuk semangat, yaitu terus mengadakan kegiatan untuk ngaji bersama. Bagaimana agar nikmat panas yang telah diberikan oleh Allah pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, yaitu dengan cara mensyukurinya, yaitu lewat ngaji dan lain-lain. Banyak orang yang menginginkan panas, tapi sebagian yang lain juga menginginkan hujan. Panjenengan semua ini menginginkan panas napa udan? Pilihannya namun kali, jenengan pengen panas napa Jawa? Jawa. Nggih. Sawahe kering nggih. Nggih. Alhamdulillah senajan garing sawahe, kathah sing panen tur regane tur larang. Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Namun di sisi lain ternyata saudara-saudara kita yang punya kebun karet karena kemarau akhirnya juga sambat. Leres napa mboten? Karena nggak ada getahnya, terus harganya murah. Sedangkan padi saat ini banyak yang panen, harganya masih tetap mahal. Yang seperti ini tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika keadaan seperti ini? Kita harus bersyukur. Jelas ketika kita bersyukur akan ditambah kenikmatan kita. Pengen beras larang terus, nopo kadang nggih murah? Pripun? Nek kula mboten, nek pas kula panen larang. Nggih. Mungkin nek pas mboten panen kula mboten gadah beras murah pengin iki. Niku menungso niku pengine nggih ngoten niku menang dhewe. Apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam bentuk rezeki, semuanya harus kita syukuri. Insya Allah dengan bersyukur, sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk terus menambah kenikmatan ini. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi yang kita nantikan syafaatnya di dunia ini hingga di akhirat. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berharap semua mendapatkan syafaatnya di dunia hingga di hari akhir. Allahumma amin. Sinten tiange sing kathah maca sholawat, insyaallah nantikan di akhirat juga akan mendapatkan syafaat. Jamaah fatayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini meskipun banyak godaan, salah satunya mungkin musim panen, tidak lain fatayat Margorejo ini alhamdulillah orangnya juga sangat semangat untuk menuntut rezeki, yaitu ngerek. Sing semangat, sing mboten nate ngerek nggih enten nggih. Kata. Insya Allah meskipun dalam keadaan seperti ini, musim ngerek, musim mencari rezeki bersama-sama bareng-bareng seneng, senajan sarapane mek jangan gori karo goreng gerih, tapi alhamdulillah senengi masya Allah tiang ngerek ngoten nika, panjenengan masih diberi kesempatan untuk ngaji di hari Minggu atau di hari Ahad. Dan kita berharap ngaji kita ini benar-benar bisa memberikan dampak kepada kita semua, bagaimana diri kita ini bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan serta mendapatkan ridhonya. Allahumma amin. Buat apa kita terus melakukan pekerjaan tanpa henti, tanpa ada unsur ibadahnya? Yang murni sekalipun bekerja juga ibadah, tapi dengan niat lain, kalau tanpa ridho Allah semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini sedikit waktu saya akan membahas terkait dengan rezeki dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Mpun nate mireng kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Dereng, niki enten versi terjemahe, yaitu rumus agnia, solusi tepat menjadi miliarder muslim penuh berkah. Jenengan nek badhe maos saged sing versi terjemah. Kaifa takunu ghaniyan itu kalau diartikan bagaimanakah engkau bisa menjadi seorang miliarder. Niku wonten para ulama merumuskan rumus-rumus menjadi orang kaya. Rumusnya enten munan. Ternyata nek panjenengan belajar matematika untuk menuju matematika yang benar, itu ada rumusnya. Nah, untuk menjadi seorang miliarder itu ternyata juga ada rumusnya, yang bisa jenengan praktekkan apa yang didawuhkan oleh para ulama ataupun dari hadis-hadis Nabi. Namun sebelum itu, pertama, agama Islam itu adalah agama yang sebenarnya sangat mendukung, ya, untuk berkarya, untuk bekerja, sangat mendukung. Terus panjenengan semua ketika bekerja, apakah itu termasuk didukung oleh agama kita, agama Islam? Islam sangat mendukung terhadap hal itu. Ketika Islam itu mendukung untuk bertindak nyata, yaitu bergelut beberapa faktor yang menjadi perantara rezeki, Allah memang sudah berfirman dalam surat Al-Mulk, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah dan segala penjurunya, dan makanlah dari sebagian rezeki-rezekinya. Itu memang sudah ada firman Allah yang menganjurkan kita bagaimana kita ini harus berkarya. Bayangkan ketika orang itu bermalas-malasan dan tidak berkarya, tidak mau bekerja dan lain-lain, tidak mau berusaha bagaimana menimbulkan faktor-faktor yang bisa mengeluarkan sumber-sumber rezeki, maka dia hanya sebatas meminta-minta. Kira-kira meminta niku luwih apik napa luwih elek? Nggih.
Jenengan nek enten tiyang njaluk-njaluk ngoten nika memandangnya bagaimana? Sebagai seorang pemberi, ada orang yang meminta-minta di jalanan, apa yang panjenengan semua pandang? Delok fisike. Nek fisike sehat, wong kok ora gelem nyambut gawe. Senengane gur njaluk ae. Gite kene sugih duit apa piye? Memang pandangan kita kepada mereka yang sehat itu kasihan ketika mereka harus minta-minta. Padahal ada pekerjaan yang seharusnya dia bisa lakukan tanpa harus meminta-minta ataupun tamak kepada orang lain. Maka itulah Islam menganjurkan, mendorong dengan sangat kita untuk berkarya dan terus bekerja. Bahkan misalkan aktivitas ekonomi seorang muslim itu memang sudah tercatat sebagai kategori ibadah. Nek kula lan sampean ku megawe ngoten nika, iku iso dicatat sebagai ibadah. Lah terus pundi kok ngoten niku? Ibadah yang juga sangat diapresiasi atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu memang niat bekerjanya, orang itu niat nyambut gawe untuk memberikan nafkah kepada keluarga agar keluarganya tidak tamak. Tamak niku napa? Tamak niku napa, Bu? Serakah. Mengharap pemberian orang lain. Contoh, ngene iki pengajian atau yasinan ngoten niku jenengan budal yasinan ibu-ibu, budal wis siap-siap, ket isu ora sarapan. Ket isu wis ora sarapan. Krana nggone Mbak Puji ki ketoke ndek mambengi nyekel pitik. Ket isu awan ora sarapan, bar Jumatan langsung budal dhisik dhewe. Nah, itu sudah mengharap bahwa nanti akan diberi makanan oleh orang lain. Niku statusnya apa? Tamak ya, toma. Langsal lo mboten ngoten niku? Enggak oleh. Nah, itu ketika orang itu bekerja dan serba kecukupan, apa yang dia lakukan itu sudah bisa mencukupi rezeki keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, saya yakin rasa tamak itu juga pasti akan hilang. Kalau mau budal ngaji ngiri mun wareg, jenengan ajeng budal ngaji mun wareg. Alah aku kei jajan ya ora apa-apa, aku ya wis wareg. Kan ngoten to. Nggih napa nggih? Nah, itu berarti orang yang pada dirinya tertanam bahwa dia bisa mandiri, dia bisa bekerja dan terpenuhi dan tidak mengharap pemberian orang lain. Orang yang bekerja itu akan berhak mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintai atau mengapresiasi seorang mukmin yang bekerja keras. Ya. Sampun wonten memang. Innallaha yuhibbul mu'mina al-muhtarifa. Itu dalam hadis. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang mukmin yang bekerja keras. Kerja keras niku nggih macam-macam, jangan disalahartikan. Lah aku lho tiap dina nggawe boto. Boto atos iki pancen kerja keras tenan. Kerja keras nggak harus buat boto, apa neh mecahi watu. Lho mboten nek teng Jawa niku kathah. Kerjaan mecahi watu niku kathah. Teng gunung ngoten niku watu gedhe-gedhe ngoten niku dipecahi terus dijadikan batu koral. Itu memang ada kerjaan tersendiri. Nah, niku ya, memang kita ini seyogyanya bisa
melakukan pekerjaan yang kiranya bisa mencukupi terhadap kebutuhan kita agar tidak tamak. Itu akan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila pekerjaan itu diniati sekali lagi bagus serta tujuan yang baik, maka pasti akan mendapatkan pahala dari jerih payah itu. Seorang mujahid pasukan perang yang mengagungkan agama Allah, dia hendak memperbanyak atau menggapai anugerah rezeki ilahi, menambah keberkahan dirinya serta menggeluti beberapa perantara untuk meraih keduanya. Nah, setiap manusia akan dipermudah sesuatu yang diciptakan untuknya. Maka ketika kita ini ada niatan baik, yaitu untuk mendapatkan rezeki agar terpenuhi tidak tamak itu tadi, kita akan mendapatkan pahala dan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari sebagian bentuk kasih sayangnya Allah, ya, Allah ini memperbolehkan manusia untuk mencari rezeki serta tidak menuntut mereka untuk menghilangkan karakter manusiawi. Sebagai makhluk yang memenuhi kebutuhan, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah misal ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Ini memang sifat manusia itu kan sukanya makan. Ini nggak boleh dihilangkan. Panjenengan terus tidak marah makan, puasa terus menerus, bahkan setahun penuh panjenengan puasa. Nah, ini hal yang tidak diperkenankan. Kanjeng Nabi sendiri itu juga, ya, ketika ada 3 orang laki-laki yang datang di tempat atau di rumah istrinya Nabi, kemudian 3 laki-laki itu bertanya, kemana Nabi? Beliau Nabi kemana? Bertanya kepada istrinya Nabi. Kemudian dengan sombongnya 3 orang ini mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling berhak akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan surganya Allah. Karena apa? Yang satu ngomong, saya adalah orang yang setiap malam bangun malam dan tidak pernah tidur, saya untuk sholat terus. Itu satu laki-laki yang datang tadi ngomong. Panjenengan kalau malam tidur napa sholat? Jenengan nek bengi nika turu apa sholat? Apa sholat karo turu? Wiritan karo turu. Nah, ini sahabat Nabi ini yang pertama, saya tidak pernah tidur malam. Bahkan setiap malam saya itu sholatnya full, maka saya yang akan berhak. Satunya lagi ngomong, lah kula niki mboten nate awan kok mangan. Setahun full saya itu puasa, maka saya adalah orang yang paling berhak mendapatkan ampunan Allah. Sing nomor 3, seorang laki-laki yang ketiga ini juga datang. Dia juga dengan sombongnya menyebutkan bahwa saya adalah seorang yang menahan diri untuk tidak menikah. Saya menahan diri untuk tidak menikah agar saya lebih fokus dalam beribadah. Ayo ngoten niku. Kira-kira apik napa mboten? Nek bengi ora tau turu salat terus. Nek awan poso, tur yo ora rabi, kur fokus ngibadah. Kira-kira apik napa mboten? Nah, setelah itu datanglah Kanjeng Nabi di hadapan 3 orang itu tadi. Kanjeng Nabi dawuh bahwa engkau 3 orang yang engkau katakan seperti ini, maka demi Allah sesungguhnya, wallahi, ya, demi Allah sesungguhnya saya adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Meskipun sebenarnya saya, kata Nabi, adalah orang yang
terkadang juga tidur malam, kadang juga sholat malam. Terkadang saya juga puasa, terkadang saya juga tidak berpuasa. Dan saya juga menikah. Nah itu loh. Kanjeng Nabi mon biasa-biasa mawon kan. Kadang nggih sholat bengi, kadang nggih tilem, kadang nggih poso, kadang nggih mboten poso. Kanjeng Nabi nggih garwa. Ternyata yang paling bertakwa adalah Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Opone panjenengan sebagai seorang perempuan yang semuanya itu tergantung atas ridho seorang suami. Bayangkan panjenengan poso terus tiap awan gitu, bengi sahur, awan poso terus, tanpa ada ridho suami ndak bisa, harus ada ridho suami. Lah nek sampai setahun poso terus sing lanang piye? Lah gitu. Ngoten lho maksudnya. Jenengan nek dalu mboten nate tilem. Salat terus. Tanpa menghiraukan seorang suami. Lah iki nggih salah. Salat terus. Kira-kira ngeceluk, "Dik, cek salat." Kira-kira ngono lah. Aduh. Repot nih. "Dik, cek salat." Pengah salat ya men. "Dek, cik wiritan ya Allah, apa wis ngantuk." Sampai keturun moro-moro wis isuk meneh. "Dek, wayahe masak." Waduh. Pun repot nek ngoten niku. Tidak boleh kita memang berlebihan. Termasuk kita tidak pernah mencari rezeki atau berusaha semaksimal mungkin mencari sebab-sebabnya jalannya rezeki. Panjenengan megur sholat terus, misalkan ngoten niku, menghiraukan yang lainnya, resik-resik omah ya ora tau, nyapu ya ora tau, adol-adol apa ngono ya ora tau, enek megur sholat terus karo poso. Ngoten niku nggih mboten sae. Kecuali panjenengan memang sudah ada usaha ya, memang sudah ada usaha. Misal jenengan sudah punya investasi ngoten. Tilem mboten napa-napa nek mun gadah investasi 1 miliar di gudang bulog beras. Kira-kira per bulan niku men medal kathah. Jenengan megur tilem ngaji, salat walah mboten napa-napa. Ya kan? Tapi sudah ada investasi yang sebanyak itu. Nah, kula pengen ngaji salat terus, ya mboten napa napa mboten sanyambut damel. Kebon jenengan pun 1 hektar pun deres kabeh mun karete. Kira-kira pegawene enten tiyang 50. Setiap dina setor karet kabeh. Jenengan megur ngaji salat ya mboten napa-napa. Tapi memang sudah ada napa niki wau sebab-sebab agar rezeki itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam sampun? Kalau lebih singkat lagi, yang selanjutnya adalah al-kasbu al-mahmud, yaitu pekerjaan yang terpuji. Niki kita harus bisa memilih dan memilah. Panjenengan kan aktivis ngaji misal, dan orang yang tahu harus bisa memilih bahwa ini adalah pekerjaan yang baik dan ini pekerjaan yang buruk. Dan ini pekerjaan yang terpuji itu napa mawon? Warada fil hadis anir Rasulillah anir Rasul man talabad dunya halalan mukasiran mufahiran laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanu wa man talaba istighfafan anil mas'alah wasyanatan li nafsi jaa yaumal qiyamah kal qamari lailatal badr. Pekerjaan yang baik itu terus pundi? Berdasarkan hadis Rasulullah, pekerjaan yang baik adalah siapa yang mengerjakan atau mengejar materi
bekerja untuk mencari duniawi yang halal nih, dan dengan tujuan menumpuk-numpuk hingga banyak dan untuk berbangga diri, ini nanti kelak di akhirat dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam keadaan murka. Sekali lagi, ini yang tidak baik. Pekerjaan atau orang yang mencari duniawi tujuannya ada hanya untuk menumpuk saja dan untuk berbangga-bangga diri, nanti di hari kiamat akan bertemu dengan Allah, Allah dalam keadaan ghadab, marah. Nah, sing apik terus pundi? Siapa saja yang mencari materi duniawi untuk menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain serta menjaga harga dirinya. Ini yang benar. Panjenengan kerja ki ben ora dikei utawa ben ora njaluk wong liya. Nandur kangkung lah engko ben ora ngrusui tangga. Kan nggih ngoten to. Engko ben tanggaku malah iso njaluk. Nandur terong lah pisan-pisan, engko tanggaku ya iso tak kei. Kan niate memang apik ya nggih. Ben boten njaluk tong. Misal nandur napa mawon utawa usaha napa mawon, itu niatnya agar kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Pas to nek ngoten niku. Nek kabeh gadah pemikiran ngoten niku wis penak. Dadi wong ki enake napa niku wau? Serba kecukupan kabeh. Apane nek teng desa subur. Nek teng Cayamas niku banyak yang tandus. Ora enek sing iso ditanduri kebonan ki, Bu. Karet tok isine. Nek teng mriki tesih subur. Itu nggih. Terus napa meleh? Untuk menjaga harga diri kita, kelak dia akan datang di hari kiamat laksana rembulan. Nanti di hari kiamat orang yang seperti ini ada niatan baik seperti itu tadi, kerjanya itu memang niatnya baik. Di hari kiamat nanti dia akan datang wajahnya bagaikan rembulan atau malam bulan purnama. Luar biasa ya. Memang tidak untuk menumpuk. Masya Allah, ini kadang orang itu khilaf. Banyak khilafnya kan teng mriki. Mpun kadung jaya, mpun kadung napa niku sugih, akhirnya lupa dengan tujuan awal, hanya sebatas menumpuk harta dan berbangga diri. Naudzubillah summa naudzu min dzalik. Semoga kita terhindari yang seperti itu. Kemudian diteruskan oleh Kiai Munsoneb, watan wi'aunal muslim li'amalika wa tijaratika wa annahu mata ista'ana bijahika au bimalika au bi'amalika au bi ghairi dzalika ahadun a'antahu ala dzalik. Dan dalam berniaga ataupun dalam berusaha, bekerja hendaknya disertai dengan niat atau misi membantu kesejahteraan sesama muslim. Niki lho. Niate panjenengan usaha, panjenengan berdagang, panjenengan tandur, panjenengan nandur pari, niate untuk membantu kesejahteraan sesama muslim. Bila mana suatu saat nanti ada seorang muslim yang membutuhkan bantuanmu, ini memang yang perlu dibalik ya. Ketika ada orang yang datang ke rumah kita meminta, kita harus pakai dalil ini, bahwa orang itu yang paling baik tangan di atas. Jangan jenengan punya dalil ketika ada orang yang datang ke rumah terus dalile sampean wong nek njaluk-njaluk kuwi pintu rezekine akan ditutup. Nah iki salah. Kudune atine dhewe yakin bahwa ketika ada orang datang minta ke rumah, itu orang yang memberi pasti lebih baik daripada orang yang minta. Niku. Lah terus tiang sing njaluk-njaluk, lah niku ya aja salah. Nah iki sing digunakan dalil orang yang meminta-minta. Ini
Dia akan meminta, ini ada dalilnya juga, menggunakan dalil tapi dalilnya posisinya posisi salah. Seharusnya kan orang yang meminta kan dalilnya ini tadi, dia tidak boleh tamak kan ngoten. Nah tapi ketika orang itu meminta-minta, dia malah justru menggunakan dalil yang lain bahwa orang kaya itu harus bersedekah. Nah, ini kan kuali. Ndek pas jaluk karun dalil sampean wong sugih ora gelem sedekah. Lah ini kuali, dalil sing dienggo niku lho kuali. Kudune niku ndek niku meyakini dalil yang meminta-minta akan bisa menutup pintu rezeki, kemudian yang memberi itu lebih baik daripada meminta, kan ngoten ta. Nggih napa nggih? Pas napa mboten? Seperti pertanyaan yang saya sampaikan pertama tadi, ketika jenengan dimintai di jalan ada orang yang meminta, maka pikiran kita yang pertama apa? Ya tetap kita harus berpikir positif bahwa saya harus bersedekah. Bisa jadi ini nanti yang menyelamatkan saya nanti di jalan, yaitu lidafil bala. Mbuh wong kuwi sehat, mbuh wong kuwi ora sehat. Kedahe ngoten. Berpikiran positif. Nah itu dalil yang kita pakai ketika kita mau memberi. Maksudnya kita harus ya belas kasihan kepada mereka. Ada seorang muslim yang membutuhkan bantuanmu dengan pangkat atau harta benda maupun profesi, maka kamu bisa membantunya jika telah menguasai atau mampu menguasainya. Maksudnya ketika kita punya yang mereka minta, ya harus kita berikan. Kan ngoten ta. Dan ingatlah Allah selalu ya, wa antadkurallaha fi suqika wa amalika muhtasiban faqad jaa fil hadis dzakirullahi fi ghafilin bimangzilati sabiri fi ghazin. Dan ingatlah Allah selalu ketika tengah berada di pasar atau tempat kerja maupun sibuk dengan pekerjaanmu dengan mengharap pahala dari Allah. Sungguh Rasulullah telah bersabda, seorang yang menyempatkan untuk mengingat Allah ketika berada di tengah-tengah orang-orang yang lalai karena kesibukannya, maka ia laksana prajurit yang bertahan dalam medan perang di tengah-tengah prajurit yang berperang. Ketika sibuk ngedoli misalkan ning pasar utawa teng toko atau sekolah misal ngedoli suibu, itu harus terbesit bahwa kita ini dapat pelanggan banyak karena Allah Subhanahu wa taala. Niku lho sing paling angel ngoten niku. Ingat Allah di saat kita sibuk, di saat kita napa niku repot. Pun niku pekerjaan yang terpuji. Jadi harus ada niat. Yang pertama tadi kita niatkan yang baik. Kemudian niat yang pertama itu agar kita tidak meminta-minta. Niat yang kedua itu agar kita bisa menjaga diri kita. Niat yang ketiga itu agar kita bisa memberikan kepada atau berbagi kepada sesama. Kemudian yang selanjutnya adalah niat bekerja kita ini dengan ikhlas. Yang selanjutnya niat dengan ikhlas tanpa ada unsur kesombongan atau ada unsur yang lain selain kita bekerja untuk mencari nafkah agar tidak tergolong orang-orang yang rendah atau orang-orang yang meminta-minta. Bon, ini itu kesimpulan dari pun setengah jam. Yang selanjutnya saya akan buka sedikit, yang selanjutnya akan diteruskan bisa minggu depan lah, yaitu mafatihul rizki. Napa niku artine? Mafatihur rizki wa asbabul ghani. Napa artosipun? Mafatih napa mafatih? Mafatih sing pondokan lho, sinten sing pondokan? Bu Nurul pondokan iki. Pembuka rizki. Wa asbabul ghina. Wa asbabul wa asbabul ghani. Napa? Dan penyebab-penyebab wa asbabul ghani dan penyebab kaya. Nah, ini sedikit mawon. Ternyata ada kuncinya bagaimana agar seseorang itu diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengen diterusaken
Saniki napa binjing? Binjing mawon. Saiki bintang dipraktek nih. Ini sebulan kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Mafatihur rizki wa asbabul ghani. Al-awal at-taqwa wal istiqomah. Buat ini. Tapi benar nih, takwa dan konsisten. Takwa dan konsisten, istiqomah. Apa itu takwa dan istiqomah? Aqrabut thoriqin wa afdalul wasail litashilil arzaq wa taysiri kulli asirin bin nasil kitabil aziz wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala wa allawil istiqamu ala tariqati li asqainahum ma'an ghadaqa. Maksudnya apa? Takwa dan konsisten atau istiqomah ini adalah keduanya merupakan cara yang paling efektif dalam perantaraan terbaik untuk mempermudah mendapatkan rizki. Rizkinya yang melimpah. Rizki melimpah serta memudahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan nas Al-Quran yang mulia. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan, atau niscaya Allah akan membukakan jalan keluar kepadanya, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu ada yang yahtasib dan ada yang la yahtasib. Ya, la yahtasib. Ada yang disangka-sangka, ada yang tidak disangka. Lah sinten tiange sing takwa, meng bener-bener takwa. Takwa niku napa ta? Takwa niku napa, Bu? Yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Pertanyaannya, jenengan sampun napa dereng? Sampun menjalankan perintah Allah semuanya? Insya Allah. Dijawab toh, Bu? Sampun menjalankan perintah Allah napa dereng? Insyaallah. Sampun menjauhi larangan-larangan Allah napa dereng? Kabeh larangan Allah pun dihindari. Berarti sekarang kan sudah ketemu. Kenapa sampai saat ini rezeki kita kok seret banget, wangel banget? Jenengan saged introspeksi di diri. Insya Allah kan sampun dilakoni toh, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salat 5 waktu enten sing bolong napa urung Pak Tata iki? Enten sing bolong napa mboten? Salat 5 waktu sing wajib niku lho. Insyaallah nggih. Salat bengi turu. Puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis? Mboten. Dereng. Berarti dereng sedanten. Bon, menjauhi larangan Allah. Misal, menjauhi larangan Allah. Membunuh orang? Mboten apa dereng? Mboten. Mboten nggih. Kira-kira dosa besar apa lagi?
Naudzubillah min dzalik, zina. Mboten nggih? Mboten. Ngrasani. Bot. Padahal ngrasani iki mangan daging tah padahal. Mangan daging tah. Bau enak tapi nggih. Mangan daging tah karo ngombenane saiki sing anu ki es jagung teler. Jagung teler. Nah kan pun jelas ternyata. Yang pertama adalah takwa. Kalau pengen panjenengan yang bener-bener banyak yang tidak disangka-sangka. Rezeki ki nek sing disangka-sangka kados bulanan lho, Bu. Misal kula PNS terus untuk gaji bulanan, niku untuk rezeki sing jelas tak sangka-sangka, jelas yang saya sangka. Tapi nek sampean bertakwa akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Enggak disangka-sangka. Insya Allah nggih, kata lebih banyak yang tidak disangka-sangka. Nggih napa nggih? Lebih banyak yang enggak disangka-sangka. Contoh rezeki yang tidak disangka-sangka napa? Misalkan panjenengan dodolan kados kula ngoten niki, toko ngoten niki. Apa ya kira-kira kurang napa niku menyangka bahwa ternyata ada si A atau si B mau datang ke toko saya hari ini kan mboten to. Niku real niku. Kok moro-moro enten tiang narik misal 50 juta. Moro-moro niku. Sinten sing gerakaken niki Gusti Allah kan? Nggih napa nggih? Mboten disangka-sangka. Ngoten niku lho. Mbak Uul misal teng TikTok moro-moro bajune payu 200 piece misal. Insyaallah jan masuk tenan niku mboten disangka-sangka ngoten niku. Gitu. Iku syaratnya napa niku harus takwa dan konsisten. Konsisten niku wabot lho, Bu. Buka toko niki nek sesuk tutup, sesukne buka, sesuk tutup, sesuk buka. Wis bubar nek ndak konsisten. Nggih napa nggih? Nggih. Kadang di-upload, kadang ya ora Mbak Ul ning TikTok. Ora konsisten. Mestine kan sedina ngupload itu minimal 100 kali upload. Tiap harinya. Damel video promosi ini loh, misal damel video promosi sehari harus dapat 1 minimal. Kalau ningali sing jualan-jualan teng Facebook niku, utawa jualan kosmetik. Niku istiqomah tenan setiap dina ya Allah. Sing diupload ya gur pedak karo pipine ngono. Sing bakul kudung niku lho akeh ya an Facebook iki. Istiqomah ya sedina ping 3 ping 4 niku. Ngoten niku nek sing delok wong lanang sing delok nduk kudunge. Sing delok. Aduh. Luar biasa ya. Itu pertama niku kunci sing pertama, konsisten ya, takwa dan konsisten atau istiqomah. Nah, sing istiqomah dalile pundi? Nah, iki firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 16. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Kita takwa dan istiqomah. Makna istiqomah itu apa toh? Kadang ada yang nggak ngerti istiqomah itu siapa. Istiqomah itu tetanggaku itu loh, namanya istiqomah. Kan ngoten. Istiqomah itu adalah tarkuma nuhita anhu wa fi'lu ma umirta bihi fal ma'asi baridul kufri wa muzilun ni'am wa qatila idza kunta fi ni'matin faza'iha faro'iha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Ternyata yang dimaksud itu adalah meninggalkan setiap perkara yang dilarang dan menjalankan sesuatu yang diperintah. Jadi perbuatan durhaka atau maksiat itu tak ubahnya seperti pemicu kekufuran atau penghapus kenikmatan. Ternyata istiqomah yang dimaksud itu yaitu selain bertakwa tadi menjalankan semua perintah, kita harus konsisten yaitu untuk meninggalkan larangan dan menjalankan perintah Allah. Konsisten memang. Ini masih banyak Bu kunci nih. Kuwi ger satu tok.
nanti ada lagi amalia-amalia yang bisa panjenengan lakukan ketika panjenengan hendak menginginkan bahwa Allah akan memberikan rezeki yang lancar kepada jenengan semua. Mungkin itu dulu karena sudah 3:30. Kita lanjutkan kuncinya di minggu depan. Sing ora budal di minggu pertama, nanti biar melihat saksian YouTube-nya nanti. Semoga sama-sama mendapatkan keberkahan. Tapi saya yakin yang datang paling berkah, Allahumma amin. Pokoknya jenengan lakoni, insya Allah lancar. Mumpung bengi langsung enek orderan Mbak Ul. Penting nih. Mohon maaf atas segala kekurangannya pada hari ini, sore hari ini. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan ridhonya, Allahumma amin. Yang paling penting semoga rezekinya lancar semua yang hadir hari ini, hutangnya segera lunas, amin. Jangan banter-banter, Gusti Allah panggah krungu. Biasa wae amin ngeten. Gusti Allah panggah mireng. Muga-muga utangnya lancar, utangnya lunas kabeh sing teko dina iki, Allahumma amin. Semua permasalahan akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mempunyai permasalahan apapun akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi jalan keluar, Allahumma amin. Insya Allah itu aja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini atau sore hari ini. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wassalatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taghfir lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil si'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuqlana sul khayat min jamil khairati wal hayati wa batal maut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama saghir ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan katsiran barakah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ya Allah iqdi hajatina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.